Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang alat ukur bersama saya, Bu Zahrotun Nafisah. Untuk membangkitkan semangat kalian dalam menuntut ilmu, ada kata motivasi, yaitu belajarlah lebih giat, lakukan yang terbaik, maka kehidupan yang baik akan mengikuti. Kata motivasi yang kedua yang disampaikan Maria Teguh, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Mari kita pelajari bersama-sama materi berikut ini. Alat ukur panjang. Yang pertama, mistar atau penggaris dan meteran pita. Tentunya kalian sering menggunakan mistar atau penggaris untuk mengukur panjang suatu benda. Alat ukur panjang yang lainnya yang sering digunakan penjahit adalah meteran pita, dan yang sering digunakan oleh tukang bangunan adalah meteran. Alat ukur tersebut memiliki nilai skala terkecil atau NST yang sama, yaitu sebesar 1 mm atau 0,1 cm. Artinya, ketiga alat ukur tersebut bisa mengukur dengan skala terkecil, yaitu sebesar 1 mm atau sebesar 0,1 cm. Alat ukur panjang berupa mistar atau penggaris dan meteran pita dapat digunakan untuk mengukur panjang benda dengan ukuran yang cukup besar. Jika kita ingin mengukur panjang benda dengan ukuran yang kecil, kita bisa menggunakan jangka sorong atau vernier caliper. Bagian-bagian dari jangka sorong adalah sebagai berikut. Ini adalah rahang bawah, digunakan untuk meletakkan benda yang akan diukur. Biasanya di sini adalah untuk mengukur diameter luar. Kemudian untuk mengukur diameter dalam, kita bisa meletakkan bendanya di bagian rahang atas. Sedangkan untuk mengukur kedalaman suatu benda, misalkan kedalaman dari suatu botol, sebuah botol, kita bisa menggunakan bagian ini. Di bagian ini adalah skala utamanya, sedangkan di bagian bawahnya merupakan skala nonius dalam milimeter, kemudian di bagian atasnya skala nonius dalam inci. Di bagian atas di sini terdapat baut pengunci yang berfungsi untuk mengunci rahang supaya benda tidak terlepas saat dilakukan pengukuran. Apakah fungsi dari jangka sorong? Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur benda kerja pada bagian luar, bentuk kubus, persegi panjang, bujur sangkar, atau bulat. Benda yang dimaksud tersebut diletakkan di rahang bawah dari jangka sorong. Fungsi jangka sorong yang kedua untuk mengukur benda kerja pada bagian dalam, bentuk pipa bulat, segi empat, dan lain-lain. Benda yang akan diukur bagian dalamnya diletakkan pada rahang atas. Fungsi ketiga dari jangka sorong adalah mengukur kedalaman lubang. Kemudian fungsi jangka sorong yang keempat mengukur ketinggian benda yang bertingkat. Jangka sorong ada dua macam, yaitu jangka sorong manual dan jangka sorong digital. Yang akan kita pelajari pada materi berikut ini adalah tentang jangka sorong manual. Jangka sorong yang pertama kita pelajari dengan NST 0,1 mm atau 0,01 cm. Apa itu NST? NST adalah nilai skala terkecil.
Untuk jangka sorong dengan NST sebesar 0,1 mm, kalian bisa memperhatikan skala noniusnya di bagian rahang bawah ini. Di sini skalanya dari 0 sampai 10. Macam jangka sorong yang kedua yaitu jangka sorong dengan NST sebesar 0,05 mm atau 0,005 cm. Kalian perhatikan skala nonius pada jangka sorong dengan NST tersebut. Di sini terdapat 20 skala ya. Antara 0 sampai 1 ini ada bagian tengahnya berarti setengah, kemudian antara 1 sampai 2 ada tengahnya berarti 1,5 dan seterusnya. Macam jangka sorong yang ketiga yaitu jangka sorong dengan NST 0,02 mm atau 0,002 cm. Perhatikan jangka sorong terutama di bagian skala noniusnya di antara 0 sampai 1, 1 sampai 2, 2 dan sampai 3 dan seterusnya dibagi masing-masing menjadi 5 skala. Pada gambar di atas terbaca 49 skala utama sama dengan 50 skala nonius. Jadi besarnya satu skala nonius sama dengan 1/50 kali 49 skala utama sama dengan 0,98 skala utama. Maka ketelitian dari jangka sorong tersebut adalah 1 kurangi 0,98 sama dengan 0,02 mm. Atau ketelitian jangka sorong itu adalah satu bagian skala utama itu dibagi sebanyak jumlah skala nonius sama dengan 1/50 sama dengan 0,02 mm. Anak-anak, silahkan kalian baca dan pahami cara membaca hasil pengukuran jangka sorong. Anak-anak, kita akan pelajari cara membaca hasil pengukuran jangka sorong. Yang pertama dengan NST 0,1 mm sama dengan 0,01 cm. Perhatikan gambar berikut ini. Pertama kali kita membaca skala utamanya terlebih dahulu. Yang kalian perhatikan adalah garis skala utama sebelum 0 persis skala nonius. Jadi skala nonius ada 0 di sebelah sini. Maka yang kita baca adalah garis sebelum 0 persis, sebelumnya persis, yaitu garis ini. Dari soal, garis ini merupakan skala 2,7 cm. Setelah itu kita baca skala noniusnya, yaitu di bagian bawah ini ya. Kalian perhatikan garis nonius yang berimpit dengan garis utama. Ternyata jika kita perhatikan yang berimpit atau segaris adalah garis ini. Berarti ini adalah skala nonius yaitu 6. Ya. Sehingga skala noniusnya 6 kali 0,01 cm sama dengan 0,06 cm. 6 di sini adalah skala yang berimpit yaitu garis ke-6. 0,01 cm adalah NST untuk jangka sorong ini. Kemudian hasil pengukurannya kita peroleh dengan cara menjumlah antara skala utama dengan skala nonius, kita peroleh 2,76 cm. Anak-anak, ada cara lain yang lebih cepat, yaitu dengan pertama melihat skala utamanya terlebih dahulu, yaitu sebesar 2,7. Di sini ya, skala utamanya 2,7, kemudian yang berimpit di garis ke-6. Maka kita baca hasil pengukurannya 2,76 cm. 2,76 cm ini dibaca cepat ya untuk jangka sorong dengan NST 0,1 mm.
Cara membaca cepatnya seperti itu ya anak-anak. 2,7 itu adalah skala utamanya, 6 adalah garis ke-6 pada skala nonius, sehingga digabung menjadi 2,76 cm. Jika penulisan hasil pengukuran lengkap dengan ketidakpastiannya, maka hasil pengukuran panjang tersebut ditulis dalam bentuk X plus minus delta X, dengan X adalah hasil baca alat ukur, delta X adalah ketidakpastian mutlaknya. Kita tentukan terlebih dahulu ketidakpastian mutlak atau delta X dengan menggunakan rumus setengah kali NST. NST di sini adalah nilai skala terkecil dari alat ukur yang digunakan. Pada soal, NST-nya sebesar 0,01 cm, sehingga ketidakpastian mutlaknya sebesar setengah kali 0,01 cm sama dengan 0,005 cm. Untuk melaporkan hasil pengukuran, angka yang ditulis harus memiliki sejumlah angka penting sesuai dengan aturan dalam ketidakpastian relatif, sehingga kita menentukan terlebih dahulu ketidakpastian relatifnya dengan menggunakan rumus delta X per X kali 100%. Dari soal tersebut, delta X-nya adalah 0,005, sedangkan X-nya sebesar 2,76, sehingga ketidakpastian relatif kita cari dengan 0,005 per 2,76 kali 100% sebesar 0,18%. Nilai KR yang sebesar 0,18% ini ternyata mendekati 0,1%, maka penulisan akhir hasil pengukuran ditulis dengan 4 angka penting. Tadi hasil baca alat ukurnya sebesar 2,76. 2,76 terdiri dari 3 angka penting. Maka sekarang kesimpulannya, karena terdiri dari 4 angka penting, sebesar 2,760 plus minus 0,005 cm. Contoh soal 2. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini agak kurang jelas ya anak-anak. Akan saya pandu. Kita baca terlebih dahulu skala utamanya. Skala utamanya itu terletak di sebelum 0 persis. Nolnya itu 0 yang skala nonius ya. Sebelumnya persis berarti di sini. Ini adalah garis untuk skala 10. Kalau 10,1 kan di sini. Lebih tepatnya lagi 10,0 adalah skala utamanya. Kemudian untuk skala nonius, kalian perhatikan garis nonius yang berimpit dengan garis utama. Ternyata terletak di garis kedua. Berarti 2 kali 0,01 cm sama dengan 0,02 cm. Kita peroleh hasil pengukurannya sebesar 10,02 cm. Ada cara yang lebih cepat dengan kita baca terlebih dahulu skala utamanya, yaitu 10,0 ya. 10,0 bukan 10 saja ya, tapi 10,0. Kemudian noniusnya di garis kedua. Berarti kita simpulkan hasil pengukurannya 10,02. Jika diminta menulis hasil pengukuran lengkap dengan ketidakpastiannya, maka cara mengerjakan seperti contoh soal 1. Tapi, jika yang diminta hanya hasil membaca atau hasil pengukurannya saja, maka hasil pengukuran panjang adalah 10,02 cm. Kita lanjutkan contoh soal 3, jangka sorong dengan NST 0,05 mm atau 0,005 cm. Perhatikan gambar berikut ini. Pada skala nonius dengan NST 0,05 mm, di sini dibagi menjadi 20 skala. Antara angka 1 dan 2 ini
terdapat satu garis yang menunjukkan bahwa antara 1 dan 2 dibagi menjadi 2 skala, berarti ada tengahan. Cara membacanya, kita mulai dari skala utamanya terlebih dahulu, yaitu yang terletak di bagian atas. Kalian perhatikan garis pada skala utama yang letaknya sebelum angka 0. Jadi sebelumnya persis angka 0. Berarti yang kita baca adalah garis ini. Garis ini menunjukkan skala yaitu sebesar 1,0. Jadi hasil pengukurannya ini pada skala utamanya belum sampai 1,1 ya anak-anak. Ya, karena nolnya letaknya mendekati 1,0 ya. 1,0-nya ini terletak di sebelumnya persis 0. Jadi skala utamanya adalah 1,0. Kemudian untuk skala nonius, cara membacanya, kita tentukan garis yang berimpit. Garis ini ya anak-anak, antara nonius dan utama itu berimpit atau segaris, berarti terletak di garis ini. Kalian tentukan garis ini sebagai garis ke berapa gitu. Untuk garis pertamanya kita tentukan di sebelah sini, berarti ini garis pertamanya ini ya. Maka garis yang ini kita hitung mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti garis yang berimpit ini sebagai garis ke-10. Sehingga skala noniusnya kita tulis 10 ini, garis ke-10, kali NST-nya untuk jangka sorong ini dalam satuan cm. Kita sesuaikan satuannya dengan satuan skala utama ya, cm ini. Kita peroleh 0,05 cm. Kemudian hasil pengukurannya diperoleh dengan cara menjumlah antara skala utama dengan skala nonius. Kita peroleh 1,05 cm. Ada cara yang lebih cepat ya, seperti yang sudah tadi kita pelajari. Kita baca skala utamanya dulu 1,0. Lalu dibaca angka yang ada di nonius yang segaris. Berarti angka 5 ini yang segaris. Berarti 1,05. Cara membaca cepat seperti ini yang kita perhatikan hanya angkanya ya anak-anak, dan yang segaris. Angka yang segaris. Jadi kita tidak menghitung garis keberapanya. Langsung saja 1,05 dengan satuan cm. Contoh soal 4, jangka sorong dengan NST 0,02 mm atau 0,002 cm. Perhatikan gambar berikut ini. Ciri khas dari jangka sorong dengan NST 0,02 mm terletak pada skala noniusnya, yaitu dibagi menjadi 50 skala. Antara 1, 2, 2, 3, dan seterusnya terdapat 4 garis. Sehingga antara 1 dan 2 ini dibagi menjadi 5 skala. 1 dibagi 5 sama dengan 0,2. Kemudian, untuk membaca hasil pengukuran yang sesuai gambar ini, pertama kali kita baca terlebih dahulu skala utamanya yang terletak di atas ini. Garis utama sebelum 0 persis. 0-nya nonius ya. Sebelumnya persis adalah garis ini. Nih, ini dibaca 1,8. Berarti skala utamanya adalah 1,8 cm. Kemudian untuk menentukan skala noniusnya, seperti cara sebelumnya, kita hitung garis ke. Untuk garis yang berimpit ini, garis ke berapa? Dimulai dari depan ini. Garis ke-1-nya adalah ini, maka garis ke berapanya untuk yang berimpit ini kita hitung 1, 2, 3, berarti di sini 5 ya, sampai angka 1, 5, sampai angka 2, 10.
kemudian 11, 12. Berarti garis yang berimpit ini terletak atau berlaku sebagai garis ke-12. Sehingga skala noniusnya 12 kali NST-nya yaitu 0,002 cm sama dengan 0,024 cm. Kita jumlah, kita peroleh hasil pengukurannya 1,824 cm. Bagaimana dengan cara membaca cepat yang kita perlukan saat percobaan ya? Yang kita perlukan saat percobaan itu membaca cepat ya anak-anak. Caranya, kita baca skala utamanya terlebih dahulu. Tadi kan 1,8 ya, 1,8. Langsung disambung dengan noniusnya. Noniusnya di sini tadi, karena satu skala itu 0,2 ya, berarti 2 garis setelah 2, itu 24 ya. Kalau garis pertama kan 22. Garis kedua berarti 24. 24 ya. Berarti kita baca 1,8 di sini, 24 di sini. Ya, kita peroleh 1,824 cm. Alat ukur panjang yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang ukurannya lebih kecil. Contoh, tebal kertas gitu. Nilai skala terkecil untuk mikrometer sekrup adalah 0,01 mm. Perhatikan bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Benda yang akan diukur diletakkan di sebelah sini. Kemudian di sini ada skala utama, di sini ada skala nonius. Ini adalah pengunci supaya benda yang diukur tidak bergerak. Di sini adalah silinder bergerigi. Skala nonius pada silinder putar selubung pengukur dibagi menjadi 50 bagian dan tiap 5 bagian diberi angka sehingga satu skala selubung pengukur memiliki panjang 1/50 kali 0,5 mm sama dengan 0,01 mm. Angka ini menunjukkan nilai skala terkecil dari nonius pada mikrometer sekrup. Berarti ketelitian mikrometer sekrup adalah 0,01 mm. Anak-anak, sekarang kita akan pelajari cara membaca hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup. Pada pengukuran jangka sorong, satuan yang tadi kita gunakan adalah cm ya anak-anak. Pada mikrometer sekrup yang akan kita bahas, kita gunakan satuan mm. Mungkin di beberapa penjelasan pada internet ataupun penjelasan dari guru yang lain, satuannya pada jangka sorong menggunakan milimeter. Begitu juga untuk mikrometer sekrup sama menggunakan milimeter. Tapi pada intinya hasil akhirnya itu sama saja ya anak-anak. Kalau tadi kita menggunakan satuan cm pada jangka sorong, lalu yang sekarang untuk mikrometer sekrup kita menggunakan satuan milimeter. Perhatikan anak-anak gambar berikut ini. Ini adalah pembatas yang memisahkan skala utama dengan skala nonius ya. Skala utama di sebelah kiri, skala nonius di sebelah kanan. Untuk membaca hasilnya, pertama kali kita lihat skala utamanya terlebih dahulu. Garis yang paling dekat dengan pembatas ternyata adalah garis ini. Jadi garisnya harus kelihatan ya anak-anak, kelihatan sebagai garis. Jadi yang kita pilih adalah garis ini, bukan garis yang sebelah sini ya anak-anak, karena yang di bawah ini adalah garis yang paling dekat dengan pembatas. Kalian perhatikan, setelah angka 10 ada garis ini, berarti ini
menunjukkan 11. Lalu di bawahnya ada garis yang di bawahnya ini menunjukkan tengahan, berarti skala utama yang terbaca adalah 11,5 mm. Kemudian dilanjutkan dengan skala nonius. Kalian perhatikan garis yang berimpit atau segaris antara ini ya, ini dengan garis pada nonius berimpit. Ternyata garis yang berimpit tersebut terletak di antara angka 10 sampai 15. Tentu saja di sini kita baca sebagai garis ke-13. Berarti skala noniusnya adalah 13 kali 0,01 mm. 0,01 mm ini adalah NST untuk mikrometer skop yang digunakan. Sehingga skala noniusnya 0,13 mm. Berarti hasil pengukuran kita peroleh dengan menjumlahkan skala utama dengan skala nonius, kita peroleh 11,63 mm. Contoh soal 2, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah pembatas antara skala utama dengan nonius. Kita perhatikan garis yang paling dekat dengan pembatas di skala utama. Ternyata garis ini ya, berarti skala utamanya adalah 4 mm. Kemudian untuk skala nonius, kalian perhatikan garis yang berimpit segaris ya antara garis tengah ini dengan garis pada skala nonius. Ternyata berimpitnya itu pada garis ke-30, berarti skala noniusnya 30 kali 0,01 mm sebesar 0,3 mm. Hasil pengukurannya merupakan penjumlahan dari skala utama dengan skala nonius, kita peroleh 4,3 mm. Ada cara cepat yang bisa kita gunakan, yaitu dengan melihat skala utamanya dulu, angkanya 4 ya, berarti 4. Lalu setelah itu komanya itu adalah di skala noniusnya, yaitu 30, berarti hasil pengukurannya 4,30 mm atau sama saja 4,3 mm. Anak-anak, sekarang kita akan bahas tentang alat ukur massa. Tentunya kalian pernah melihat di warung-warung ada alat ukur seperti ini ya. Kita mengenal sebagai timbangan ya anak-anak. Ini adalah neraca pasar, digunakan untuk mengukur massa benda hingga 15 kg. Sedangkan di bagian atas ini adalah neraca dacin, mengukur massa benda hingga 100 gram. Kemudian ada alat ukur massa yang lain, yaitu neraca Ohaus digital, kemudian neraca Ohaus 3 lengan, ada juga neraca Ohaus 4 lengan, dan neraca Ohaus 2 lengan. Anak-anak, berikut adalah bagian-bagian dari neraca Ohaus 4 lengan. Di sini adalah tempat untuk meletakkan benda yang akan diukur. Kemudian di sini ada pemberat atau anting yang terletak di lengan neraca. Di sini ada skala-skala tertentu. Kemudian di sini adalah tombol kalibrasi, digunakan untuk memutar atau mengatur titik nol. Titik nolnya di sebelah mana? Di sebelah sini ya. Di sini ada 2 garis di sebelah kiri dan kanan. Jika neraca Ohaus dalam posisi diam atau belum digunakan untuk mengukur benda, seharusnya garis kiri dan garis kanan itu berimpit. Jika tidak berimpit, maka perlu dilakukan kalibrasi dengan memutar tombol ini. Ini juga dikatakan sebagai garis keseimbangan atau garis kesetimbangan ya, karena ketika kita mengukur benda, maka yang kita lihat itu adalah garis ini. Ketika garis kiri dan garis kanan berimpit, artinya kita bisa menyelesaikan pengukuran tersebut dengan membaca
angka-angka yang tertera di lengan neraca. Ketelitian untuk neraca Auhaus 4 lengan yaitu sebesar 0,01 gram. Anak-anak, silahkan kalian baca dan pahami cara menggunakan neraca Auhaus. Anak-anak, tadi yang saya katakan sebagai anting atau pemberat bentuknya seperti ini ya, untuk lebih jelasnya. Ini bisa digeser ya. Kita geser yang paling belakang dulu ya anak-anak, urut, baru ke depan, terakhir adalah ini. Yang kalian perhatikan adalah panah ini ya, panah ini. Berarti ini menunjukkan hasilnya untuk lengan yang keempat ya. Lengan pertama, kedua, tiga, empat. Berikut contoh soal membaca hasil pengukuran neraca Auhaus. Pertama, neraca Auhaus 3 lengan. Perhatikan gambar berikut ini. Ini lengan belakang, lengan tengah, lengan depan. Kita tulis untuk skala lengan depan adalah di sini 2,4 gram. Kemudian skala lengan tengah 500 gram. Skala lengan belakang 40 gram. Kita jumlah ya, hasil pengukurannya diperoleh 542,4 gram. Contoh soal kedua yaitu neraca Auhaus 4 lengan. Perhatikan gambar berikut ini. Di lengan belakang ini sebenarnya pemberatnya menunjukkan angka 100 gram ya. Jadi 0, 100, 200. Pemberatnya itu pada posisi 100 gram. Kita tulis skala lengan pertama 100 gram. Kemudian untuk lengan kedua pemberatnya itu menunjukkan pada skala 50 gram. Berarti kita tulis skala lengan 2 50 gram. Skala lengan 3 di sini yaitu 9 gram. Yang terakhir skala lengan 4. Perhatikan panahnya ini ya, panahnya ini tepat menunjukkan skala 0,89 gram. Berarti hasil pengukuran dari gambar ini kita peroleh dengan cara menjumlah sebesar 159,89 gram. Anak-anak, kita lanjut ke alat ukur waktu. Kita tahu bahwa alat untuk mengukur waktu adalah stopwatch. Ada dua macam stopwatch, analog dan digital. Nilai skala terkecil untuk stopwatch analog ini adalah 0,1 sekon. Berapa hasil ukur waktu berikut? Kalian perhatikan gambar. Di lingkaran kecil ini menunjukkan menit ya anak-anak. Lalu di sini jarum panjang ini menunjukkan detik. Kalian perhatikan pada lingkaran menit ini di sini tertulis 0 menit, 5 menit, 10 menit dan seterusnya. Ternyata jarumnya itu menunjuk di angka antara 0 sampai 5 pada garis pertama tapi lebih ya. Garis pertamanya tapi lebih. Berarti waktunya menunjukkan 1 menit lebih. Lebihnya berapa? Dilihat di jarum panjang ini. Antara 25 sampai 30 dibagi lagi menjadi beberapa skala. Untuk garis yang panjang ini berarti ada 26, 27, 28, 29 ya. Jadi 25, 26, 27, 28, 29. Kemudian di antara 27 dan 28 di situ ada 4 garis lagi. Berarti garis pertama menunjukkan skala 0,2, garis kedua menunjukkan skala 0,4, ketiga 0,6, keempat 0,8. Di jarum panjang ini berarti menunjukkan 27-nya itu lebih ya, 27 detiknya lebih, berarti 27,8 detik. Jadi hasil ukur waktu tersebut 1 menit 27,8 detik. Anak-anak, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang alat ukur panjang
kemudian massa, dan waktu. Sekarang kita akan pelajari tentang alat ukur listrik yang namanya ampermeter. Ampermeter ini digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Gambarnya seperti ini ya anak-anak. Cara membaca hasil pengukurannya dengan menggunakan rumus skala ditunjuk per skala maksimal kali batas ukur. Contoh soal cara membaca hasil pengukuran pada ampermeter, perhatikan gambar berikut ini. Angka 60 ini adalah skala yang ditunjuk oleh jarum. 100 di sini menunjukkan skala maksimum. Kabelnya itu ditempatkan di 0 dan di 200 mA. Berarti batas ukurnya adalah 200 mA. Sehingga dari rumus skala ditunjuk per skala maksimal kali batas ukur, kita tulis 60 per 100 kali 200 mA. Kita peroleh 120 mA. Mili ini artinya 10 pangkat min 3 atau dibagi 1000. Sehingga 120 mA sama saja 0,12 ampere. Selain ampermeter, ada juga alat ukur listrik yang lain, yaitu voltmeter. Voltmeter ini digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Cara membaca hasil pengukuran pada voltmeter sama dengan cara membaca hasil pengukuran pada ampermeter, yaitu menggunakan rumus skala ditunjuk per skala maksimal kali batas ukur. Perhatikan contoh soal cara membaca hasil pengukuran dengan menggunakan voltmeter berikut ini. Dari gambar, jarum penunjuknya menunjukkan di tengah-tengah antara 2 sampai 3 ya. Berarti di sini menunjukkan 2,5. Skala yang ditunjuk oleh jarum 2,5. Kemudian pada skala ini memiliki nilai maksimal 5. Berarti 5 ini sebagai nilai maksimal. Kemudian batas ukur yang digunakan adalah 10. Di sini tertera satuannya volt, berarti kita gunakan volt. Maka hasil pengukurannya 2,5 per 5 kali 10 sama dengan 5 volt. 2,5 ini adalah skala yang ditunjuk, 5 skala maksimum, 10 ini sebagai batas ukur. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selalu jaga kesehatan diri dan keluarga kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.